Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Suwinar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang digital input. Masih tentang dasar-dasar dari microcontroller atau program dasar. Kita akan coba memahami bagaimana input berupa digital 1 dan 0 bisa mempengaruhi output yang kita kendalikan. Saya punya 4 macam contoh program yang akan kita bahas satu persatu. Untuk simulator saya pakai Proteus, untuk program saya pakai microchip Atmel 7. Kita langsung saja dengan latihan pertama. Seperti ini. Seperti biasa kita panggil header-header yang kita perlukan. Kemudian ini untuk frekuensi CPU juga kita panggil. Meskipun delay dan frekuensi CPU belum kita pakai, tapi ini kita pakai untuk latihan-latihan setelahnya ya. Tidak dipakai juga tidak apa-apa karena di bawahnya masih program-program biasa. Untuk port D, ini port D di sini kita definisikan sebagai output. Nanti port D ini yang akan menghidupkan dan mematikan lampu LED ya. Kemudian port B ini setengah input dan setengah output. Jadi yang dijadikan output itu bit 0 sampai bit 3, sisanya sampai bit 7 dijadikan sebuah output. Jadi yang atas ini untuk port B ini, yang atas ini sebagai input, yang bawah sebagai output. Ini yang input inilah yang akan nanti akan diinterfacekan dengan push button ya, dengan push button yang akan mengirimkan nilai digital 0 atau low. Kemudian port D ini untuk ke arah LED kita kondisikan 0 semua. Artinya saat program ini pertama kali dijalankan, lampu LED harus mati semua. Nah, bagaimana program utamanya, program loopnya atau while? Jika bit is clear pin B0, jika pin B0 bernilai 0, ini berarti switch bernilai 0 itu jika switch ini ditekan. Jadi jika switch ini ditekan, maka port D harus menyalakan lampu D0. Berarti lampu D0 ini harus nyala. Kemudian jika pin B1 yang dibikin 0, pin B1 itu pakai switch ini, maka lampu akan mati. Jadi ini nyala, kemudian jika ini ditekan, ini mati. Jadi satu lampu yang dikontrol, dihidupkan dan dimatikan. Dihidupkan dari switch 0 ini, dimatikan dari switch 1 ini. Oke, kita buktikan. Untuk programnya kita build dulu seperti biasa. Jangan sampai ada yang error. Kalau sudah, kita downloadkan ke microcontroller simulator. Ini posisi sudah saya tempatkan. Oke, ya langsung tidak ada delay di sini. Langsung saja kita buktikan jika ini bernilai 0, ini ditekan, maka lampu harus nyala. Nah, seperti ini. Mematikan lampu ini, maka bit B1 harus 0, artinya ini harus ditekan. Kalau ini ditekan, nggak akan ngaruh. Ini yang bisa mematikan. Itu, jadi mengendalikan satu lampu dengan input digital yang sumbernya dari B0 dan B1 sesuai dengan program yang kita inputkan. Itu latihan pertama, kita akan beranjak ke latihan kedua. Tidak terlalu susah dipahami ya. Kita langsung ke latihan kedua. Saya punya programnya sudah saya tulis di sini. Oke, kita baca dulu, kita analisa sedikit untuk headernya seperti biasa. Untuk program mainnya sama, tidak berbeda, sama dengan yang latihan 1.
Untuk port B diposisikan setengah input, setengah output. Untuk port D, posisi lampu pertama kali dimatikan semua. Kemudian loopingnya seperti ini. Kalau tadi outputnya itu ke arah, ini masih ke arah LED ya. Kita outputnya ke arah LED, cuma yang dinyalakan ada 4 LED. Kalau tadi satu LED kita ngoperasiin 4 LED. 1, 2, 3, 4 berdasarkan dengan digital input yang kita inputkan. Kita baca jika pin B0 clear, pin B0 bernilai 0, ini pin B0 atau switch ini ditekan, maka lampu pertama, lampu D0 yang nyala. Kemudian jika lampu B1 di sini pin B1, switch 1 ditekan, maka lampu yang D1 yang nyala. Yang ketiga juga sama, lampu 3 yang nyala, yang keempat juga sama, lampu 4 yang nyala. Jadi ketika satu switch ditekan, satu lampu nyala, switch berikutnya ditekan, tetap satu lampu yang akan menyala. Karena yang nyala sebelumnya itu dimatikan di program ini. Kan kita build dulu. Oke, sudah sukses. Kemudian crash sedikit. Buka Mateusnya. Kita inputkan program yang tadi sudah di-build. Oke, ini mengendalikan 4 buah lampu dengan 4 buah push button yang mengirimkan input digital nilai 0 sesuai dengan program. Ini harus D0, ini D1, D2, D3. Kita berikan. Oke, nyala. 1, tuh. Ini ditekan, yang 2 nyala, yang 1 harus mati. Tetap satu LED saja yang hidup. Ini. Mau random juga tidak masalah. Mau tersusun juga tidak masalah. Intinya setiap satu push button akan mewakili nyalanya satu lampu. Ini hanya ada satu lampu yang nyala di sini. Dari lampu D0 sampai D3. Ini sudah jelas ya programnya. Kita akan beranjak melanjutkan ke program yang ketiga. Ketiga sudah saya catat. Dan kita pindahkan saja. Seperti ini, seperti biasa. Kita akan modifikasi sedikit ya. Untuk mencoba agar lebih paham lagi. Nah, ini menyala. Kalau tadi menyalakan LED, sekarang bagaimana digital input ini bisa mempengaruhi untuk 7 segmen, 4 blok 7 segmen ini. Yang sudah kita susun di output sebagai outputnya dari port C. Port C, kita definisikan dulu untuk C-nya sebagai output menuju 7 segmen, kemudian yang B-nya itu setengah input, setengah output. Yang ini. Kemudian untuk C-nya itu kondisi 0 semua atau mati. Karena ini 7 segmen yang saya pasang di sini adalah common katoda. Di sini common katoda, dia akan nyala kalau dikasih inputan digital 1. Karena di sini dikasih untuk awal program dikasih 0, artinya 7 segmennya mati. Nah, program utama di pengulangannya, jika pin B0 clear, bernilai 0, jika ini ditekan, nilainya 0 akan menjadi input dari B0. Nah, apa yang terjadi? Port C output yang ke 7 segmen, port C harus menimbulkan angka 0. Sepertinya seperti ini. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan secara rinci kenapa kode seperti ini memunculkan angka 0. Langsung saja 0 di sini karena
common katodanya tidak kita mainkan, seolah-olah ini aktif semua, maka nilai angka 0 ini akan muncul di 4 blok ini. Akan muncul. Nanti kita modifikasi supaya 0 ini hanya muncul di blok 1, angka 1 hanya muncul di blok berikutnya, dan seterusnya. Tapi untuk program awal, kita pahami dulu ini. Itu switch kosong ya. Untuk switch 1 ini akan menimbulkan angka 1 di 4 bloknya ini. Untuk yang ketiga angka 3, untuk yang ketiga angka 2, untuk yang keempat angka 3. Begitu seterusnya. Dan itu akan looping terus. Angka 0 sampai angka 3. Kita buktikan. Kita ambil dulu. Oke, sudah sukses. Kita masukkan programnya ke simulator. Oke, kita mainkan. Ini harus muncul angka 1 di 4 bloknya ya. Angka 0. Angka 0. Nah, seperti di sini programnya. Untuk switch 1, angka 1. 2. Ya, ini. 0, 1, 2, 3. Mau random juga bisa. 1, 3, 2, 0. Seperti itu. Kita bisa modifikasi bagaimana angka 0, 1, 2, 3 ini bisa muncul hanya di blok-bloknya tertentu. Jadi tidak 4-4-nya seperti ini. Itu mudah sekali, yaitu dengan pengkondisian dari aktifnya common kathoda ini. Ini default common kathodanya aktif. Ini common kathodanya bisa kita bikin hanya salah satu yang aktif. Jadi ketika menghasilkan nilai 0, maka yang dinyalakan adalah blok 1. Misalkan seperti itu. Blok 1 ini berarti common kathodanya ini nomor 1 harus dikasih nilai 0, lainnya harus dikasih nilai 1. Kan ya, kita buktikan. Berarti di sini kita pakai ini port common kathoda ini masuk ke sini. Port B. Port B berarti. Port B sama dengan 0B. Ini itu B3. Jadi B3 harus bernilai 0, selainnya adalah 1. 1, 1, 1, 0. Nah, ini B3 jadi kasih 0. Sisanya terserah sih sebenarnya. Mau 1, 1, 1. Oh, 0, 0, 0. Ini untuk angka 0 harus di blok 1. Untuk angka 2 harus muncul di blok 2. Blok 2 itu berarti yang ini. 1, yang blok 2 ini yang nyala. Sekarang di blok 3. Ini dibikin 1, 1, 0. 0 di sini dan terakhir di blok 4. Nah, ini adalah nilai aktifnya common kathoda. Ini hanya membuktikan saja modifikasi ini biar Anda lebih paham. Oke, kita udah build, tidak ada yang error. Oke, kita masukkan program ke simulator Proteus. Kalau tadi setiap tombol menimbulkan angka seragam di 4 blok, sekarang kita coba hanya menimbulkan di per blok saja, 0, 1, 2, 3. Kita mulai. Mudah-mudahan programnya berjalan lancar. 0 hanya di blok 0 saja. 1, 2, 3. Bukti lebih rapih ya. Seperti itu.
Silakan dimodifikasi lagi dengan cara yang lain silahkan. Yang penting targetan ini kita memahami bagaimana digital input mempengaruhi output berupa 7 segmen ataupun berupa LED. Ini latihan ketiga. Sekarang langsung saja kita akan beranjak ke latihan keempat. Latihan keempat. Latihan keempat ini adalah kombinasi, outputnya adalah kombinasi 7 segmen dan lampu LED ya. Segmen dan lampu LED. Kita baca seperti biasa, untuk headernya dipanggil dulu. Kemudian karena kita mengaktifkan lampu LED juga untuk port D sebagai output yang menuju ke lampu LED, kita definisikan juga port D-nya dibuat 0, mati semua di awal program, port C 0, mati semua, blok 7 segmennya di awal program, kemudian C dan D dijadikan sebagai output, yang C output ke 7 segmen, yang D output ke lampu LED, kemudian yang B seperti biasa setengah input, setengah output, karena ini jadi perangkatnya digital input ya, digital input yang kita mainkan inputnya. Oke, langsung ke program pengulangan utamanya. Jika pin B bernilai 0, jadi ini protokol bagaimana kita membaca jika push button 0 ditekan. Seperti itu membacanya. Jadi jika pin B bernilai 0, pin B0 bernilai clear, yang ini masuk ke switch 0. Switch 0 ini bisa ngasih 1 ketika ditekan. Jadi kalau switch 1 ditekan, maka port D menyalakan lampu D0. Kemudian port C menyalakan lampu 7 segmennya 0. Ini yang seragam 0 semua ya. Muncul di keempat blok ini karena common metodenya nggak kita mainkan. Kemudian yang kedua, jika switch yang ke satu ini bernilai 0, maka lampu ini harus nyala, kemudian di 7 segmen harus menghasilkan angka 1 seragam. Yang ketiga, jika switch 2 ini ditekan, maka akan muncul angka 2 seragam di 4 blok, kemudian D2 juga akan nyala. Kombinasi ya. Yang terakhir, jika pin B3 itu ini ditekan, maka lampu D3 nyala yang ini, kemudian di blok 7 segmennya akan muncul angka kembar angka 3 semua. Artinya nggak kita mainkan. Oke, langsung saja kita build, kita buktikan analisa kita. Oke, sudah sukses. Masukkan program yang sudah kita build ke simulator Proteus. Untuk microcontroller Atmega 32 ya, yang saya pakai. Saja posisinya sudah di tempat yang sesuai. Oke, kita aktifkan. Oke. Ketika ini ditekan, maka angka 0 muncul, angka kembar 0 muncul, dan D0 nyala. Ketika ini ditekan, angka 1 kembar muncul, D1 nyala. Oke. Yang ketiga juga sama. Keempat juga sama. Paham ya? Oke, itu mudah dimengerti sebagai dasar-dasar kita memahami bagaimana digital input ini mempengaruhi output yang kita tuliskan dalam bahasa kontrol ini. Itu saja 4 latihan yang bisa disimak dan bisa mulai dipahami. Semoga kita benar-benar bisa bermanfaat dan memahami bagaimana digital input ini mempengaruhi sebuah microcontroller sesuai dengan program yang kita inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.